Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama yang terhormat kepada Pak Koko selaku dosen manajemen perkantoran dan kearsipan dan teman-teman semuanya. Langsung saja ya, materi yang akan kami bahas adalah kegiatan manajemen perkantoran. Jadi nanti di sini lebih menerapkan poinnya ada 4. Jadi yang pertama, hakikat pekerjaan kantor, terus fungsi perencanaan dalam kantor, fungsi staffing, dan fungsi pengawasan dalam kantor. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Kepadanya dipersilakan. Itu uraian materi. Sejarah berdirinya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai di Indonesia berdiri sejak 1 Oktober 1946. Dimulai dengan nama Penjabatan Bea dan Cukai. Kepala Penjabatan Bea dan Cukai pertama yaitu R.A. Kartajumena yang ditunjuk oleh Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia Syafruddin Prawiranegara. Pada tahun 1948, istilah Penjabatan Bea dan Cukai berubah menjadi Jabatan Bea dan Cukai yang bertahan sampai tahun 1965, yang kemudian kembali mengubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipakai hingga saat ini. Yang kedua, pengertian Bea dan Cukai. Menurut terminologi, Bea Cukai terdiri dari 2 kata, bea dan cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dalam satu naskah pasal 1, kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Selanjutnya ada tugas dan fungsi Dirjen Bea Cukai. Yang pertama yaitu bimbingan teknis, penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, bimbingan teknis, penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang bernilai pabean. Yang ketiga, penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. Selanjutnya, penyiapan dan rekomendasi dan perhitungan di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima, penilaian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penyiapan administrasi urusan banding. Yang terakhir, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyiapan informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. Hakikat pekerjaan kantor yang ada di kantor Bea Cukai Kediri yaitu pada kegiatan manajemennya. Kegiatan utamanya adalah mengawasi aktivitas pabrik hasil tembakau, yaitu pabrik rokok dan tembakau iris, dan mengawasi tempat penimbunan berikat, yaitu perusahaan yang mendapat fasilitas penangguhan bea masuk dan pembebasan pungutan perpajakan atas penggunaan bahan baku dari impor maupun lokal dengan tujuan utama untuk mengekspor barang jadinya. Nah, kemudian ada profil kantor Bea Cukai Kediri. Observasi kemarin yaitu berada di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe media cukai atau yang biasa disebut sebagai KPPBJ TMJ. Nah, kantor ini berada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Kota Kediri. Wilayah kerja dari KPPBJ TMJ Kediri itu sendiri terdiri dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang. Nah, selanjutnya untuk struktur organisasi di Bea Cukai Kediri terdapat mulai dari kepala kantor, kemudian kepala subbagian umum, kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai, kemudian ada kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 2, kemudian kepala seksi perbendaharaan, kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi, kemudian kepala seksi intelijen dan penindakan, kepala seksi kepatuhan internal, kemudian kepala seksi pendidikan dan BHP. Untuk kepala seksi pendidikan dan BHP ini nantinya bertugas dalam semua kegiatan-kegiatan pendidikan seperti pendidikan pada produk-produk legalitas, seperti legalitas, contohnya legalitas suatu produk rokok dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi perencanaan kantor dalam Bea Cukai. Nah, perencanaan kinerja yang ada di kantor Bea Cukai Kediri semua sudah terstruktur dari kantor pusat. Untuk kantor daerah hanya sebagai pelaksana program kinerja. Jadi semua struktur perencanaan program-program dari kantor Bea Cukai itu sendiri sudah terstruktur dari kantor pusat. Nah, sedangkan kantor daerah hanya tinggal melaksanakan program-program yang sudah direncanakan tersebut. Untuk proses perencanaan kinerja pada kantor Bea Cukai Kediri itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ada pelaksanaan refinement. Apa sih tujuan dari pelaksanaan refinement itu sendiri? Tujuannya itu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja melalui pengukuran kinerja yang berkualitas, baik dengan menyempurnakan kinerja periode sebelumnya maupun mengidentifikasi kinerja yang baru. Jadi intinya pelaksanaan refinement itu sendiri yaitu merupakan pengukuran kinerja sebelumnya. Nah, kemudian apa saja informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan refinement itu sendiri? Yang pertama ada informasi dalam dokumen perencanaan dan kinerja periode sebelumnya. Jadi semua dokumen perencanaan periode sebelumnya itu dikumpulkan dan akan dibahas dalam pelaksanaan refinement itu sendiri. Kemudian yang kedua ada dokumen perencanaan strategis.
Nah, ini isinya nanti yaitu perencanaan ke depannya, jadi program-program yang akan dijalankan untuk ke depannya. Kemudian ada arahan pimpinan dan ada isu strategis nasional, di mana isu-isu tersebut nantinya akan dibahas dalam pelaksanaan referendum. Nah, kemudian yang kedua ada penyusunan dokumen kinerja. Yaitu proses mencantumkan hasil referendum itu tadi ke dalam dokumen kinerja untuk selanjutnya dilakukan penetapan dokumen kinerja. Nah, dokumen kinerja yang disusun pada tahap perencanaan itu sendiri yaitu berupa matriks penyelarasan kerangka kinerja, kemudian ada matriks cascading, kemudian ada perjanjian kinerja atau biasa disingkat sebagai PK, kemudian sasaran kinerja pegawai, kemudian yang disusun lagi yaitu manual indikator kinerja utama atau manual indikator kinerja individu. Kemudian ada penetapan dokumen kinerja, yaitu penetapan kinerja yang telah disusun sebagaimana ketentuan, baik langsung melalui sistem aplikasi kinerja maupun penandatanganan secara elektronik. Nah, dokumen kinerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan ini yaitu matriks penyelarasan kerangka kinerja, matriks cascading, manual IKI atau manual IKU. Nah, kemudian perjanjian kinerja PK dan sasaran kinerja pegawai. Kemudian selanjutnya ada fungsi staffing dalam kantor bea cukai, yaitu proses staffing di kantor bea cukai Kediri pada tahap rekrutmen hanya dapat melalui seleksi CPNS dan penetapan pegawai lulusan dari sekolah kedinasan. Nah, untuk data jumlah pegawai yang ada di kantor bea cukai itu berjumlah 80 orang, yaitu 9 perempuan dan 71 laki-laki. Pada formasi pegawai yaitu bidang eselon 3, yaitu kepala kantor, eselon 4, yaitu kepala seksi dan kap SBU, kemudian fungsional dan pelaksana. Kemudian ada fungsi pengawasan dalam kantor bea cukai. Nah, bentuk pengawasan yang ada di kantor bea cukai Kediri yaitu berupa pengawasan di internal dan eksternal. Dalam pengawasan pemantauan di kantor bea cukai Kediri dapat dilakukan dengan unit operasional atau manajemen. Nah, penerapan pengendalian intern sepanjang waktu. Nah, kemudian ada UKI yaitu membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan pemantauan penerapan pengendalian intern. Kemudian yang ketiga ada IJEN yaitu internal audit. Nah, ini yaitu memberikan asuransi dan konsultasi penerapan pengendalian intern. Kemudian beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan diantaranya yaitu pelayanan penetapan tarif cukai hasil tembakau, kemudian ada penata usahaan barang hasil penindakan, kemudian pelayanan pengembalian jaminan, dan yang terakhir pelayanan registrasi internasional mobil equipment identity atau disingkat sebagai IMEI. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya yakni rangkuman ya. Sudah dijelaskan dari Mbak Devi tadi terkait teori dari kegiatan manajemen kantor dan hasil observasi kita yang dijelaskan sama Mbak Sita. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari studi pustaka tersebut dan disandingkan dengan hasil penelitian yang kami lakukan. Jadi untuk yang pertama kan hakikat pekerjaan kantor. Nah, apa sih hakikat pekerjaan kantor itu? Kalau lebih mudahnya itu aktivitas atau pekerjaan yang dijalankan di dalam kantor. Nah, kalau di bea cukai sendiri, hakikat pekerjaan kantornya yaitu mengawasi aktivitas pabrik hasil tembakau atau pabrik rokok dan tembakau iris, dan mengawasi tempat penimbunan berikat, yaitu perusahaan yang mendapat fasilitas penangguhan bea masuk dan pembebasan pemungutan perpajakan atas penggunaan bahan baku dari impor maupun lokal, dengan tujuan utama untuk mengekspor barang jadinya. Nah, lanjut terus untuk yang kedua, ini fungsi perencanaan kantor. Jadi fungsi perencanaan kantor ini sudah dari pusat. Untuk yang belum tahu, kantor bea cukai sendiri itu yang naungi itu kantor Kementerian Keuangan. Nah, jadi semua perencanaan kantor itu sudah dari pusat, yakni untuk mendukung aktivitas operasional, produktivitas dan kesejahteraan dalam kantor. Terus yang ketiga yakni fungsi staffing dalam kantor. Nah, fungsi staffing sendiri itu adalah pengadaan atau penempatan suatu karyawan untuk ditempatkan ke bidangnya dalam pekerjaan yang sudah sesuai. Nah, pada kantor bea cukai ini proses staffing pengadaan pertama dengan rekrutmen yakni dapat melalui seleksi CPNS dan penempatan pegawai lulusan dari sekolah kedinasan. Lalu yang terakhir fungsi pengawasan dalam kantor. Nah, fungsi dari kantor ini ada internal dan eksternal. Pengawasan internal hanya berjalan dalam lingkup kantor saja terkait kinerja pegawai, sedangkan eksternalnya adalah pengawasan pada lingkup luar kantor. Misalnya pengawasan tentang legalitas suatu produk. Mungkin itu saja sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.